Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Lia sama Pak Fajar juga pergi dari kafe itu, dan Lia juga di sini akan pergi ke tempat di mana Tante Merlin disandra karena dia sudah mendapatkan uang 2 miliar itu, karena dia rela mendonorkan ginjal kepada istrinya Pak Arman. Lalu Lia juga langsung menaik taksi dari kafe itu. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong dalam hatinya, ada apa sama Koko? Saya harus mengikuti Koko, kata batinnya Pak Fajar. Pas dia mau berangkat mengikuti Lia, tiba-tiba ada telepon dari kantor bahwa Pak Fajar harus meeting penting hari ini. Lalu Pak Fajar juga dia tidak jadi mengikuti Lia. Dia langsung pergi ke kantor Cahaya Nanda karena ada meeting penting. Lalu di sisi lain Lia juga sampailah ke tempat di mana Tante Merlin disandra oleh klien bisnisnya Tante Merlin. Lalu anak buahnya juga dia langsung menelepon bosnya dan dia juga langsung membebaskan Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga langsung dipeluk oleh Lia. Di sini Lia juga tidak banyak basa-basi, dia juga membawa Tante Merlin pergi dari tempat itu untuk dibawa ke rumah. Lalu di sisi lain di kantornya si Kelvin, dia pas lagi menonton TV, dia mendengar berita dari TV bahwa kliennya dia diciduk oleh polisi. Dan di sini juga si Kelvin juga sangat kaget karena pemborong proyek hotelnya diciduk oleh polisi, dan si Alia Syatul juga sangat kaget. Lalu di sini terlihat si Nurul tunjuk si Priska juga ngomong kepada si Kelvin sama si Alia Syatul, bagaimana kita menghadapi Pak Arman? Ini kita kena masalah besar, kata si Nurul tunjuk si Priska kepada si Kelvin. Lalu terlihat si Kelvin juga dia sangat bingung, tidak bisa bicara. Lalu si Kelvin juga disuruh nelpon si Priska kepada mandor yang ada di proyek hotel itu. Lalu di sini juga mandor itu juga dia mengatakan semuanya kepada si Nurul tunjuk si Priska dan si Kelvin dan juga si Alia Syatul bahwa di proyek ini benar-benar ada masalah. Lalu si Nurul tunjuk si Priska juga sudah mendengar berita dari mandornya, dia juga ngomong kepada si Alia Syatul dan si Kelvin, dan terjadilah di sini cekcok antara si Nurul tunjuk si Priska sama si Alia Syatul. Si Kelvin dia cuman bengong aja melihat si Alia Syatul sama si Nurul tunjuk si Priska cekcok. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Alia Syatul, makanya kita itu jangan memikirkan dendam terus, proyek kita kayak sekarang kena masalah kan, kata si Nurul tunjuk si Priska kepada si Alia Syatul sama si Kelvin. Lalu dia pas lagi membicarakan masalah itu, tiba-tiba datanglah Pak Arman. Lalu si Nurul tunjuk si Priska juga langsung bangun dari duduknya, juga dia merayu Pak Arman dan menenangkan Pak Arman. Tapi Pak Arman dia tambah geram kepada si Nurul tunjuk si Priska, kamu itu jangan banyak bicara Priska, saya sudah kesel bekerja sama dengan proyek kamu, sekarang kembalikan uang saya kasih 24 jam, uang itu harus kembali kepada saya, dan juga kamu Kelvin, kata Pak Arman kepada si Kelvin, pokoknya kalau 24 jam uang itu tidak kembali, kamu akan saya jebloskan ke penjara. Saya ini ngomong tidak main-main, saya tunggu di kantor, kata Pak Arman kepada si Kelvin sambil dia juga pergi dari kantornya si Kelvin. Lalu si Kelvin juga sama si Priska dan si Alia Syatul juga dia ngomong dan juga dia panik. Lalu di sisi lain terlihat Tante Merlin juga sampailah ke rumahnya diantarkan sama Lia, dan Lia juga sudah mengantarkan Tante Merlin, dia juga pergi ke kantor Cahaya Nanda. Lalu Tante Merlin juga sudah pas ke dalam rumah, dia juga langsung ke kamar, dia juga dalam batinnya ngomong, saya harus beres-beres karena rumah ini pasti akan diambil oleh klien saya, kata batinnya Tante Merlin. Lalu dia juga pas beres-beres melihat sertifikat masih ada di rumahnya. Tante Merlin juga sangat kaget. Lalu dia juga ngomong sendiri,
Lia itu menembus saya itu pakai cara apa? Saya harus mencari tahu, kata Tante Merlin sambil dia juga langsung mengambil HP dan langsung menelepon Mbak Lia. Tapi pas di telepon Mbak Lia juga tidak diangkat. Tante Merlin juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung siap-siap untuk pergi ke kantor Cahaya Nanda untuk mencari tahu kepada Mbak Lia. Lalu di sini di kantor Cahaya Nanda, Mbak Lia juga pas sampai ke kantor Cahaya Nanda sudah dari nganterkan Tante Merlin. Di sini pas lagi duduk di ruang kerjanya, gak lama kemudian datanglah Pak Fajar. Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, kebenaran kamu kok sudah datang. Sekarang langsung aja ke ruang meeting, klien sudah menunggu, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia langsung berangkat pergi ke ruang meeting sama Pak Fajar. Lalu pas Mbak Lia sama Pak Fajar pergi dari ruang kerjanya Mbak Lia, gak lama kemudian Tante Merlin datang ke ruang kerjanya Mbak Lia. Lalu gak lama kemudian dihampiri oleh Mbak Jian. Mbak Jian juga nanya kepada Tante Merlin, ada apa Tante Merlin kesini, kata Mbak Jian. Lalu Tante Merlin juga ngomong, saya mau ketemu sama Lia. Lalu Mbak Jian juga ngomong kepada Tante Merlin, Mbak Lianya lagi meeting di ruang meeting, gak lama juga nanti selesai, kata Mbak Jian. Mbak Jian juga pergi dari hadapannya Tante Merlin dan Tante Merlin juga dia akan menuju ke ruang meetingnya Mbak Lia. Tiba-tiba dia menyenggol tasnya Mbak Lia yang ada di meja kerjanya. Lalu tas itu juga jatuh. Pas jatuh di sini isi tas itu juga acak-acakan dan dia juga menemukan pucuk kertas yaitu surat perjanjian sama Pak Arman. Di sini juga pas Tante Merlin membaca surat perjanjian itu dia juga sangat kaget. Ternyata itu adalah surat perjanjian antara Mbak Lia sama Pak Arman. Mbak Lia akan mendonorkan ginjal dengan pembayaran 2 miliar itu untuk menebus Tante Merlin. Tante Merlin juga sangat kaget, berarti ini dia menebus saya, kata batinnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga menemukan buku hariannya Mbak Lia. Dia juga langsung membaca di buku hariannya juga dia juga sangat sedih dan juga dia mewek. Lalu Tante Merlin juga dia menaruh buku hariannya Mbak Lia di mejanya dan dia juga menuju ke ruang meetingnya Mbak Lia dan Pak Fajar. Dia juga cuma melihatin dari kejauhan. Lalu dia juga sambil sedih dan sambil melihatin Mbak Lia yang lagi meeting, dia juga tidak banyak basa-basi. Dalam batinnya dia ngomong, saya harus menggagalkan Lia mendonorkan ginjal kepada istrinya Arman, kata batinnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga langsung dia juga membersihkan air matanya dan juga dia mau pergi ke rumahnya Nana, ke kantornya Nana. Pas di luar dia menelpon dulu Arman. Lalu Pak Arman yang lagi menunggu istrinya dia ngomongin istrinya yang masih belum sadar, masih kritis. Pak Arman menerima telepon dari Tante Merlin. Terjadilah adu mulut di telepon Pak Arman sama Tante Merlin. Tante Merlin juga sangat geram kepada Pak Arman. Lalu di sini Pak Arman juga dia ngomong kepada Tante Merlin dalam telepon, kamu itu tidak tahu apa-apa Merlin. Soalnya perjanjian itu sangat kuat. Kalau kamu berani membalikkan 10 kali lipat dari uang yang dikeluarin sama saya, kamu silahkan, kata Pak Arman kepada Tante Merlin. Lalu di sisi lain Nana juga dia mengasihkan Junior kepada Suketi dan dia juga tidak bilang ke Suketi bahwa dia akan membesuk ibunya di rumah sakit. Pas dia lagi di jalan mau menuju ke rumah sakit ketemu sama Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menceritakan semuanya kepada Nana. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong lagi kepada Nana, kamu harus tahu bahwa Mbak Lia itu mendonorkan ginjal itu dengan tebusan 2 miliar. Kamu kan anaknya, kata Tante Merlin kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan Nana juga dipaksa oleh Tante Merlin untuk pergi ke rumah sakit. Lalu Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menyetop taksi dan dia juga langsung berangkat ke rumah sakit. Lalu di sini Nana juga tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan, tiada lain itu adalah si Lipia sama si Brokoko Kroni. Lalu si Lipia juga dia ngomong kepada si Brokoko Kroni, kita harus segera nelpon
Dewa, kata si Livia kepada si Brokokroni. Lalu Livia juga mengambil HP dan dia juga langsung menelepon Dewa. Lalu di sisi lain Dewa juga pas sudah beres meeting dia akan pergi ke kantornya Nana, tiba-tiba menerima telepon dari si Livia adanya. Lalu Dewa juga dia dikasih tahu oleh si Livia sama si Brokokroni. Dia juga sangat kaget mendengar berita dari si Livia. Dia juga langsung menutup telepon dan dia juga langsung menuju ke rumah sakit. Lalu Dewa juga pas sampai ke rumah sakit dia juga langsung menuju ke ruang rawatnya Bu Diana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.